Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Gimana kabar semuanya? Baik-baik saja. Dan saya ingin berdoakan, juga saya doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan dan kelancaran dikala kita sedang berikhtiar mencari yang lillahi ta'ala. Amin. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang sangat luar biasa. Simak videonya sampai selesai. Dalam pembahasan ini saya ingin menjelaskan yaitu tentang ilmu laduni. Tapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman jika berkenan membantu saya dengan menekan tombol subscribe juga loncengnya, dan like atau share, bahkan komen jika apa yang nanti saya sampaikan menemukan kejanggalan gitu ya. Saya akan terima masukannya dan akan saya pelajari kembali. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu tentang ilmu laduni ya. Ilmu laduni yaitu ilmu pemberian dari Yang Maha Kuasa langsung. Ibaratnya orang yang memiliki ilmu laduni seperti yang dimiliki para wali. Karena apa? Allah yang Maha Kuasa itu memberikan ilmu laduni kepada para wali, untuk para wali tersebut ajarkan kepada umat. Dan ilmu laduni itu akan mempermudah para wali mengenal Tuhannya, karena di situ tidak ada hijab yang menghalanginya. Ilmu tersebut yang akan memfilter atau menyaring segala sesuatu bentuk atau bisa dibilang salah dan benar. Ilmu laduni itu bisa menunjukkan yang mana Tuhan, yang mana lawannya Tuhan, yang mana hitam, yang mana putih. Dan ilmu tersebut, kalau dalam pembahasan saya sebelumnya yaitu tentang marifat, bisa didapat sekarang ini dengan mencari ridho Yang Maha Kuasa gitu. Kalau orang-orang yang langsung mendapatkan ilmu laduni sejak lahir,
ciri-ciri orang tersebut dari kandungan saja sudah berbeda. Ada yang mengandung lebih dari 9 bulan. Ada ketika dalam kandungan ibunya merasa ujian yang sangat berat. Ada ketika dalam kandungan ibunya senang tirakat, banyak jenisnya. Terus ada juga ketika dilahirkan tidak langsung ibaratnya bayi yang keluar, tapi dengan ibarat seperti yang terbungkus. Yang terbungkus ketika lahir dengan seperti kepompong itu kalau ulatnya terbungkus seperti itu. Nah, itu ciri-ciri orang yang langsung diberikan di ilmu laduni sejak lahir gitu. Nah, kalau untuk ilmu laduni yang ingin didapat ketika kita sudah dewasa, harus seperti apa gitu kan ya. Mungkin saya ingin memberikan gambaran jika ada pemirsa atau teman-teman yang ingin belajar atau ingin mendapatkan ilmu tersebut gitu. Gambaran agar orang bisa mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita inginkan gitu. Caranya seperti apa? Banyak yang membahas juga tentang ilmu laduni, atau dalam konten kemarin saya membahas tentang ilmu marifat, yaitu syariat, tirakat, hakikat marifat, atau alif lam mim. Laduninya Sunan Kalijaga. Jika kita artikan alif lam mim itu luas, dan yang bisa mengartikan alif lam mim itu seorang yang memiliki laduni. Nah, untuk kita mendapatkan laduni itu seperti apa? Caranya yaitu alif lam mim. Ilmu alam, ilmu kehidupan, ilmu yang kita dapat tanpa harus kita belajar. Hanya sekedar menjalankan kehidupan dengan rasa pasrah, ikhlas, juga ridho menjalani kehidupan ini. Karena di dalam kehidupan kita akan menemukan banyak hal. Di kehidupan ini kita akan menemukan suka dan duka. Di dalam kehidupan ini kita bisa belajar banyak hal, mulai dari kita masa kecil, remaja, dewasa, menikah, juga nanti kelak hari tua. Kita akan banyak belajar tentang kehidupan ini dan bisa mengartikan makna, atau kita bisa mengartikan untuk apa kita dilahirkan, dan kita akan tahu tujuan hidup kita. Ketika kita menjalankan kehidupan dengan rasa ikhlas, pasrah, juga ridho, di situ sedikit demi sedikit kita akan terbuka. Allah itu memberikan yang disebut ilmu laduni, filter.
ilmu laduni akan diberikan sedikit demi sedikit sesuai tahap pembelajarannya. Pembelajarannya ini ketika kita menjalankan kehidupan sedikit demi sedikit, agar kita bisa memahami hidup kita sendiri, alur cerita kehidupan kita. Karena ciri orang yang memiliki ilmu laduni bisa apa? Bisa membaca kehidupan. Kalau orang yang sudah bisa membaca kehidupannya pribadi, berarti orang tersebut memiliki ilmu laduni. Hanya dengan rasa pasrah, ikhlas juga ridho, itu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ilmu laduni. Ketika kita menjalankan kehidupan dengan rasa pasrah itu harus seperti apa? Jangan rasa pasrah yang hanya sekedar kita ucapkan, tapi rasa pasrah yang sesuai harus kita jalankan. Kalau dalam bahasa Sunda, ngalalakon. Ngalalakon, menjalankan dengan rasa pasrah. Ikhlas, ridho juga sama. Harus dengan lampah, harus dengan langkah, bukan hanya sekedar diucapkan. Itu ilmu laduni. Saya akan berikan contoh ketika seseorang memiliki ilmu laduni. Kita mungkin semua orang pernah berbuat salah. Kemudian orang tersebut bertobat, dalam arti istighfar atau meminta maaf pada Yang Maha Kuasa. Begitu. Mungkin Yang Maha Kuasa itu mungkin ya bertanya, untuk apa maaf dari saya, sementara saya tidak pernah melarang kalian mau berbuat apa, mau itu hal jelek atau hal baik. Nah, ketika kita mau meminta maaf atau istighfar, atau dalam Islam itu disebut kita sedang berbuat salah, berbuat dosa atau maksiat, itu kita sedang menzolimi diri sendiri. Jadi yang harus minta maaf itu bukan kepada Allahnya, tapi pada dirinya sendiri. Karena Allah tuh tidak pernah melarang, tidak pernah melarang kita manusia mau berbuat apa. Keputusan ada di diri sendiri. Jadi minta maaf itu kepada diri kita sendiri. Jangan hanya istighfar, astagfirullahaladzim, sekedar diucapkan, tapi harus dengan langkah yang nyata yang kita lakukan. Seperti apa kita harus beristighfar, seperti itu. Kita berbuat salah atau menyakiti seseorang, cara kita beristighfar yang langkah pertama pasti kepada seorang kita meminta maaf, silaturahmi, seperti itu kan. Setelah itu langkah berikutnya seperti apa? Ya jangan diulangi perbuatan salah kita. Nah, itu istighfar yang dengan langkah perbaiki kesalahan kita dengan langkah kita. Itu bentuk istighfar.
Terus saya ingin menggambarkan tentang bentuk syukur. Ketika Yang Maha Kuasa memberikan kita keluasan atau banyak rezeki, sehat atau apa, gitu kan? Kita harus bersyukur. Bukan juga yang sekedar diucapkan, karena dalam alif lam mim ada lamnya, tirakat. Nah, itu yang disebut langkah amal. Alif syariatnya. Ibarat kita mau bersyukur, itu alifnya. Alhamdulillah, itu alifnya. Terus kalau lamnya kan tirakat, ilmu rasa, perjalanan, lengkah ngalalakon, itu lamnya. Jadi ketika kita bersyukur, menyukuri apa yang sudah diberikan, seperti kesehatan, kita manfaatkan kesehatan ini untuk apa? Itu bentuk syukur, untuk hal-hal yang baik. Contoh beribadah, bekerja, begitu kan? Ngurus ini, ngurus itu, kita diberi kesehatan, itu bentuk syukur kita. Banyak orang yang melakukan hal yang seperti itu, tapi banyak juga orang yang tidak memahami bahwa itu bentuk syukur. Nah, sudut pandang yang seperti ini yang saya jelaskan barusan ini contoh ibaratnya laduni. Dalam memahami salah satu dari ilmu tersebut, ibaratnya yang saya tadi contohkan, yaitu tentang alif lam mim. Alif lam, baru alif lam, tentang bentuk syukur atau istighfar, yaitu niatnya. Kita ingin bersyukur, kita ingin beristighfar, itu alif. Terus lamnya, langkah kita, amal kita, menjalani sesuatu, tentang bentuknya syukur ini atau istighfar ini. Mimnya apa? Mimnya hakikat. Setelah ketiga alif lam mim itu bisa kita satukan, akan bertemu yang namanya marifat. Ketika kita menemukan marifat di sini, kita akan mengenal nih Yang Maha Kuasa melalui bekal yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa pada manusia, yaitu tentang ilmu laduni untuk memfilter, menyaring, dan mempelajari sesuatu. Karena laduni itu ketika seseorang bisa ibaratnya mempelajari atau memahami tentang kehidupannya, berarti orang tersebut secara tidak sadar memiliki ilmu laduni. Mungkin tidak sedikit orang yang seperti yang tadi saya bilang, tidak menyadari bahwa dirinya tuh sedikit demi sedikit telah diberikan ilmu laduni tersebut. Tapi sesuai orang tersebut, ibaratnya yang dijalankannya, atau kalau misalkan dalam
sekolah kan ada kelas-kelasnya ya. Nah seperti itulah, jadi sesuai takarannya gitu. Itu yang dibilang ladun yang kita dapat sesuai alif lam mim, bukan laduni yang diberikan ketika orang tersebut lahir. Karena laduni yang diberikan ketika orang ibaratnya yang disebut alif lam mim dalam menjalankan kehidupan ilmu alam. Yang disebut laduni itu apa? Artinya, kalau saya pribadi mengartikannya, yaitu ladang dunia, hasil dari kehidupan kita di dunia. Begitu. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa diterima. Jika penjelasan saya kurang berkenan, nggak apa-apa, di komen saja jika ada kejanggalan dalam pembahasan saya gitu ya. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.